Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya semua penuh sukacita ya Kak. Iya dong Kak. Baik anak balita maupun anak kecil di rumah, semua pasti happy ya Kak. Gembira semua. Gembira untuk memuji dan memuliakan nama Nama Tuhan di Tuhan. rumah kita masing-masing tentunya. Oke Kak, biar semakin semangat Kak. Ya. Gimana kalau kita angkat satu lagu pujian kita? Biar adik-adik kita pun yang tadinya loyo-loyo, yang ngantuk-ngantuk, Jadi dia tetap jadi semangat. Kita mau angkat satu lagu pujian, lagunya Ada Satu Sobatku. Sobatku. Kita nyanyi sama-sama ya Dekku. Lagu Kita barunya. semangat untuk memuji nama Tuhan. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah, waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani hidupku. ayo kita ulang lagi. Yesus, namanya Yesus. Siapa namanya? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita sebut lagi namanya. Namanya Yesus. Siapa dia? Namanya Yesus. Oke. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Wah, semuanya semangat ya Semangat semua, Kak untuk Kak. memuji dan memuliakan Nama nama Tuhan. Tuhan. Luar biasa Kak. Biar semakin semangat lagi Kak. Iya, Kak. Karena kayaknya tadi tuh ada yang masih namanya Yesus. Lemes-lemes gitu di Ada rumah lagi ya Kak? yang namanya Yesus. Ada lagi yang namanya Yesus. Kayak kurang Belum semangat sarapan gitu ya. kayaknya Kak. Biar semakin semangat lagi Kak. Kita akan angkat satu lagu pujian lagi sambil bergerak ya Dekku. Kita nyanyi kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Kita bikin gerakannya. Semua bangkit berdiri. Ya, Oke, semuanya semangat. daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku. Terbang luar angkasa. Ku dayung bahu di sungai. Ku salam dalam samudra. Yesus besertaku di atas, kau ada di bawah, kau ada di kanan dan di bawah, kau ada di suka, kau ada di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, hebat ya Kak. Hebat Udah sambil, Kak. sambil exercise pagi-pagi ya Kak. Iya, olahraganya Kak. Olahraganya cukup menguras keringat ya Kak. Iya dong, Tapi Kak. walaupun keringat masih terlihat kok cantik dan gantengnya adik-adik dan mama-mama di rumah. Kalau kayak gitu Kak, yuk sekarang kita mau nyanyi, angkat satu lagu pujian lagi. Kita mau nyanyi lagu Bapak Engkau Sungguh Baik. Kita buat dalam sikap berdoa juga ya Deko.
adik-adik, mari kita berdoa untuk memuji nama Tuhan lagi adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami sembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau sudah memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu lagi ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, agar tidak ada terjadi apapun ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, agar kami juga serius ibadahnya ya Tuhan, dan tidak main-main Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Wah, hebat ya Kak. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah exercise juga, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan nyanyi lagi Kak. Nyanyi lagi Kak. Kita akan nyanyi lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Kakak anak sekolah minggu nggak? Dulu Kak, sekarang udah jadi guru KKR. Oh gitu. Siapa di sini yang anak sekolah minggu? Tunjuk tangan. Banyak ternyata banget ya. Kak. Luar biasa. Kalau gitu kita nyanyikan ya Kak. Oke. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Wah, berarti Kak kalau mau masuk surga harus dengar-dengar orang Tua. tua. Kalau itu nggak boleh ngelawan orang tua ya Kak. Iya Kalau dong, disuruh Kak. mamanya mandi, mandi. Kalau disuruh mamanya belajar harus Belajar. Enggak belajar lah Kak. belajar. Oh, harus belajar. Nggak boleh ya Dek. Kalau mamanya bilang belajar harus belajar. Belajar. Jangan nanti disuruh belajar malah main. Oke, kalau kayak gitu Kak, kita angkat satu lagu pujian lagi, kita nyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita nyanyi sama-sama ya Deko.
Oke, sekarang anak kecil dan anak balita, kita tadi sudah memuji-muji nama Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan supaya kami akan mengerti firman yang kami dengar dan boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati pelayan-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu sehingga hanya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang bahan Alkitab kita diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Nah, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Nah, kita bacakan secara bersama-sama ya, Dek. Kakak bacakan dari sini dan adik-adik juga bacakan dengan suara yang kuat di rumah masing-masing. Matius 26 ayat 36 sampai 46, demikian firman Tuhan. Yuk, di taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, sampai di sini bacaan Alkitab kita hari ini. Dan temanya adalah untuk anak balita dan anak kecil, temanya sama-sama Yesus berdoa. Yesus berdoa. Nah, kakak mau tanya, siapa yang pernah berdoa di sini? Angkat tangannya. Pinter. Semua anak balita sama anak kecil pernah berdoa. Kapan kita berdoa, Dek? Oh iya, saya Kak berdoa kalau mau tidur. Saya Kak berdoa kalau mau bangun tidur. Ada juga yang berdoa kalau mau makan, mau belajar, mau pergi-pergi ke luar jalan-jalan. Kita selalu mengawali aktivitas kita dengan berdoa.
Kenapa kita berdoa? Karena kita ingin disertai oleh Tuhan. Karena kita ingin kalau kita mau bangun, Tuhan yang sertai kita dalam menjalani aktivitas kita. Kalau kita makan, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati makan minum yang kita makan. Kalau kita mau belajar, kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita, supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan semuanya. Nah, hari ini kita diajari, ternyata Tuhan Yesus pun pernah berdoa. Kapan Tuhan Yesus berdoa? Sering Tuhan Yesus berdoa, tapi yang hari ini kita pelajari adalah bagaimana Tuhan Yesus berdoa sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan. Nah, tadi kita sudah baca di Matius 26 ayat 36 sampai 46 tadi, bagaimana Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya ke Taman Getsemani. Taman apa, Dek? Taman Getsemani, ya. Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya ke Taman Getsemani. Dia berjalan bersama murid-muridnya dan dia bilang kepada murid-muridnya yang lain, tinggallah di sini, tunggulah karena saya mau berdoa ke dalam lebih jauh dari sini. Lalu dia membawa hanya 3 orang muridnya untuk menemani dia pada saat ke tempat dia berdoa itu. Yang dibawa adalah Petrus dan kedua anak Zebedius seperti yang kita baca tadi. Dan dia bilang kepada Petrus, kamu dan temannya itu, tinggal jugalah di sini, saya mau berdoa. Dia melangkah sedikit dari Petrus, dia menjauh sedikit. Nah, di situ dia berdoa. Sebelum dia berdoa, dia bilang kepada murid-muridnya, aku sangat takut dan sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus mengungkapkan perasaannya kepada murid-muridnya itu, Dek. Dia mengungkapkan perasaannya kepada Petrus dan temannya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Nah, Tuhan Yesus juga pernah merasakan sedih. Lalu dia berdoa, pergi berdoa meninggalkan muridnya itu, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Dia pergi berdoa. Dalam doanya apa yang Tuhan Yesus bilang? Karena Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Oleh karena itu dia berdoa seperti di ayat 39 tadi. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, Yesus berkata begitu karena dia tahu bahwa dia sebentar lagi akan ditangkap, disalibkan, disiksa, dan dikhianati. Dia udah bisa merasakan itu, Dek. Maka dia bilang, kalau boleh, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Dia tidak mau memaksakan kehendaknya. Nah, kemudian Tuhan Yesus kembali ke muridnya, ke Simon Petrus tadi. Apa yang dia lihat? Petrus dan kedua temannya itu sedang tertidur polos. Tuhan Yesus bilang, Petrus bangun. Kenapa kamu tidak bisa berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Kata Tuhan Yesus, maaf guru, kami ngantuk. Kata Petrus, nah ya, berjaga-jagalah kamu, berdoalah. Kata Tuhan Yesus. Lalu dia kembali pergi lagi untuk berdoa yang kedua kalinya. Doanya tetap sama, Dek, seperti doa yang pertama itu. Jika boleh, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Itulah inti doa Tuhan Yesus. Setelah berdoa dia kembali lagi kepada Petrus. Apa yang dia lihat? Petrus dan temannya kembali udah nengkur lagi. Terus Tuhan Yesus tidak membangunkan lagi. Dia pergi lagi. Dia lihat. Dia pergi lagi untuk ketiga kalinya. Dan dia berdoa untuk ketiga kalinya dengan doa yang seperti tadi juga. Apa tadi doanya? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, kehendakmu lah yang jadi. Nah,
Setelah berdoa yang ketiga kali, Yesus kembali kepada Simon Petrus tadi dan dia masih mendapati muridnya itu tidur karena memang sudah malam dan mereka sangat ngantuk. Dia membangunkan Simon Petrus tadi berserta temannya itu. Bangunlah dan istirahatlah kalian, karena orang yang menangkapku sudah mau datang, kata Tuhan Yesus kepada muridnya itu. Lalu dia mengajak muridnya itu pergi meninggalkan tempat dia berdoa itu untuk menemui murid-murid yang lain yang dia tinggalkan sebelumnya. Nah, di sini kita lihat deh, bagaimana Yesus juga kalau hatinya sedang sedih, kalau hatinya sedang tersiksa, dia berdoa. Apa yang perlu kita pelajari dari sini? Kita juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus diajari supaya kita pun selalu berdoa kepada Tuhan. Mau hati kita sedang senang, mau hati kita sedang sedih, mungkin kita sedang sakit, mungkin kita sedang tidak enak badan atau sedang tidak bahagia, kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan karena Tuhan akan menolong kita. Kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Jadi dia pasti akan menolong kita pada saat kita berdoa. Bagaimana sikap berdoa, Kak? Kakak tahu anak balita sama anak kecil kalau berdoa ada yang matanya ditutup tapi sebelah dibuka. Terus kalau misalnya disuruh berdoa, lirik sana, lirik sini, atau lagi berdoa ngomong begini. Nah, dalam berdoa sering bicara-bicara, itu tidak bagus, bukan itu sikap berdoa. Tapi sikap berdoa yang diajarkan, lipat tangan, tutup mata supaya konsentrasi, bukan lipat tangan, tutup mata terus dibuka sebelah-sebelah. Itu bukan sikap berdoa yang baik ya. Kalau lagi berdoa tidak boleh ngobrol sama temannya. Kalau lagi berdoa tidak boleh berisik ketawa-ketawa. Tetapi kita harus serius berdoa kepada Tuhan. Seperti Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Kita pun selalu diajarkan untuk berdoa karena Tuhan yang menolong kita. Tetapi dalam sikap berdoa apa tadi yang kita lihat? Jangan memaksakan kehendak. Kita bilang, Tuhan aku mau diberikan mainan yang banyak, harus itu. Nah, bukan itu doanya. Tuhan tahu apa yang kita perlukan kalau kita berdoa. Kita bilang, Tuhan aku mau sembuh, tolong aku. Tuhan akan berikan kesembuhan kepada kita karena dia sayang sama kita. Tuhan aku mau tidur, sertai aku Tuhan. Tuhan akan menyertai kita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus sering berdoa, berbicara kepada Tuhan. Itulah tema kita, itulah bahan yang ingin disampaikan kepada kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar saat ini. Ajari kami supaya kami senantiasa berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa dan sudah bernyanyi lagi dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita apa Kak? Persembahan. Memberikan persembahan. Kalau memberikan persembahan itu harus yang apa Kak? Yang rapi. Harus yang rapih ya, nggak boleh Dikucek-kucek. nggak boleh diucuk, nggak boleh dipukul-pukul gini. Terus nggak boleh robek ya Kak ya. Iya, harus dilipat dengan rapi. Karena persembahan itu Untuk untuk Tuhan. diberikan kepada Tuhan. Tuhan. Oke, kita akan kumpulkan persembahan kita. Kita nyanyikan satu lagu, kita nyanyikan lagu Beri Beri Syukur. syukur. Beri syukur
Wujudkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, sekarang waktunya kita untuk mengakhiri ibadah kita ini. Siapa yang sudah tidak sabar ingin mengakhiri ibadah ini? Pasti banyak ya Kak. Banyak Pasti dong, banyak. Kak. Habis ini mau melakukan aktivitas-aktivitas Iya, yang Kak. lain ya Kak. Oleh karena itu yuk kita akan berdoa. Kita mau mendoakan semuanya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Bapa, kami ingin mengucap syukur atas berkat-Mu yang masih bisa kami nikmati sampai detik ini ya Bapa. Bapa, di mana Bapa kami sudah mengumpulkan persembahan kami, biarkanlah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Bapa dapat untuk memperluas kerajaan Engkau saja. Dan Bapa, kiranya Bapa Engkau juga selalu menyertai orang tua kami dimanapun orang tua kami berada Bapa. Engkau jamah mereka, Engkau bimbing mereka, biarkanlah Engkau berikan kesabaran kepada orang tua kami sehingga mereka bisa mengajari kami lebih dan lebih lagi ya Bapa. Dan Bapa, kiranya Bapa segala pekerjaan dan usahanya Engkau saja yang menjamahnya ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak bisa mengikuti ibadah Bapa, mungkin karena ia malas ataupun sakit Bapa. Kiranya Engkau mengetuk pintu hatinya agar ia mau kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama dengan kami di rumah kami masing-masing tentunya ya Bapa. Dan jikalau teman kami dalam keadaan kurang sehat ya Bapa, Engkau jamah mereka, Engkau urapi mereka melalui obat ataupun dokter yang merawatnya Bapa. Biarkanlah mereka bisa kembali sembuh dan memuji dan memuliakan nama-Mu bersama dengan kami di sini ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa Bapa untuk guru-guru kami, baik guru di sekolah maupun guru di rumah ataupun guru yang ada di sekolah minggu ya Bapa. Engkau jamah guru-guru kami, Engkau berkati mereka, biarkanlah semua ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dapat diberikan kepada kami anak-anaknya ya Bapa. Bapa, kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Bapa Engkau selalu menjamah kami dimanapun kami berada Bapa. Kami tahu Bapa mungkin bumi kami sedang keadaan tidak sehat ya Bapa. Mungkin banyak keadaan-keadaan kayak bencana-bencana yang terjadi di dalam bumi kami ini ya Bapa. Kiranya ya Bapa Engkau jamah bumi kami ini Bapa. Biarkanlah bumi kami ini bisa kembali sehat lagi Bapa. Dan kiranya Bapa segala penyakit ataupun mara bahaya yang ada di hadapan kami ini ya Bapa bisa Engkau tangkis Bapa, sehingga semua akibat-akibat yang sudah kami buat Bapa bisa dipulihkan kembali Bapa, sehingga bencana tidak akan terjadi ya Bapa, baik banjir atau apapun itu ya Bapa. Dan kiranya Bapa COVID yang masih merajalela di tempat kami ini Bapa, di bumi kami yang tercinta ini Bapa, bisa hilang Bapa, sehingga kami bisa kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama lagi di gereja kami tercinta ini Bapa. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami satukan hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama ya Dekku. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang lagi. Dadah adik-adik. Tetap semangat ya, walaupun nggak bisa keluar ya Kak. Iya dong Kak. God bless.